Mengapa tidak selalu dicantumkan penulis Alkitab? Pak ATD, kenapa tidak selalu dicantumkan siapa penulis Alkitab? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya juga sudah bosan jelasin ya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu tidak bisa disamakan dengan skripsi atau tulisan buku-buku lainnya. Kalau skripsi ini ditulis oleh saya misalnya, nama saya tulis. Buku ini ditulis atau dimunculkan sebagai tulisan dari saya, nama saya ada. Alkitab tidak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Alkitab itu tidak bisa disamakan dengan buku tulisan biasa. Ada mukalab yang nggak bosan-bosannya, padahal saya sudah jawab dari dulu ya. Mengapa Pak TD, kenapa Alkitab tidak selalu ditulis nama penulisnya? Ya Alkitab kan bukan buku skripsi atau buku-buku biasa. Udah clear sebenarnya. Tapi ini karena mukalab ini memang sebenarnya dia tuh tukang jualan topi sama jualan jaket. Mukalab, kamu jualan topi aja, jualan jaket aja. Kalau nggak punya duit, nggak punya modal, minta sama HTD. Ya, apa kamu pikir nggak dosa? Ya, kamu mendiskreditkan atau merendah-rendahkan Alkitab dengan mengatakan Alkitab penulisnya nggak jelas. Mbok kamu pahami, kamu kan katanya mukalab, padahal kamu bukan Kristen. Kamu kan dulu bukan Kristen. Kristen itu penyembah Yesus. Kamu bukan Kristen kan? Bukan. Kamu sekarang jadi mukalab. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Ya. Selain dasi ganti jadi jenggot, betul apa enggak? Jangan kamu enggak jenggotan sih, tapi saya sarankan kamu jualan topi aja lah, ya. Apa kamu pikir enggak dosa kalau kamu seperti itu ya, mendiskreditkan Alkitab itu enggak jelas siapa penulisnya? Kamu yang tumpul pikiranmu. Saya mengatakan IQ-mu itu tiarap, ngerti enggak? IQ kamu yang tiarap. Lalu kamu jelek-jelekin Alkitab. Ya tuh, nggak nyampe pikiranmu, kamu jualan topi aja. Kalau kamu nggak punya modal, minta sama HTD. Ya. Ini mukalab ini sukanya jualan topi sama jualan jaket, tapi sekarang topinya diganti kupluk. Katanya siapa tahu kalau pakai kupluk nggak ketahuan kalau IQ-nya tiara. Ya. Bro, kamu jualan topi aja. Kalau nggak punya modal, minta sama HTD. Jangan kamu pikir jelek-jelekin Alkitab. Kamu kan bukan orang Kristen toh. Lalu kamu pikir nggak dosa gitu. Ingat, waktu kamu usia 8 minggu, yang memberi roh kehidupan ke kamu itu Yesus loh, nggak main-main loh. Yesus itu Allah dari segala roh, segala makhluk. Agama apapun kamu sekarang, ya. Agama apapun, semua manusia itu pada usia 8 minggu yang memberi roh kehidupan itu Yesus. Nanti baru tahu ketika kamu mati. Pak HTD ternyata benar, aduh. Rohku ini ditentukan oleh Yesus. Kalau Yesus bilang alam maut ya alam maut. Firdaus ya Firdaus. Padahal aku kan bukan orang Kristen. Betul, itu dia. Karena Yesus itu Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Segala roh kehidupan kamu, apapun agamamu, pada usia janin 8 minggu, kamu diberi kehidupan oleh Yesus. Nanti ketika kamu mati baru kamu tahu, rohku itu ternyata kembali kepada Yesus. Terserah Yesus mau ditaruh alam maut atau taruh Firdaus. Yang jelas kamu taruh alam maut pasti. Makanya kamu pelajarin aja agamamu. Itu nggak usah berkoar-koar nyebar bau mulut gitu. Menjelek-jelekan Alkitab. Alkitab nggak jelas siapa penulisnya. Bapak Ibu Saudara, hubungin aku ya bro, kalau kamu nggak punya modal jualan topi, jualan jaket, hubungin HTD ya. Alkitab itu tidak seperti buku biasa atau skripsi yang di situ harus dicantumkan nama penulisnya. Ya, beberapa penulis Alkitab jelas. Contoh misalnya Lukas lumayan jelas juga. Kemudian karena itu untuk Theophilus. Kemudian Petrus juga inilah dari hambamu Petrus gitu ya. Paulus juga, ini dari tulisan dari hambamu Paulus. Beberapa yang lain tidak, tetapi semua penulisan kitab-kitab di dalam Alkitab ya. Kejadian juga nggak ditulis ini tulisannya Musa, betul nggak? Tapi semua orang tahu itu kitabnya Musa ya. Yesus sendiri berkata kepada
Taurat Musa. Taurat Musa itu yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Walaupun di situ tidak ditulis Musa, tidak ya. Yosua mungkin ditulis ya. Demikian pula Matius nggak ada yang nulis inilah tulisan Matius, nggak ada. Kalau Yohanes cuma dikatakan inilah murid yang dikasihi ya. Semua orang tahu Yohanes. Pada zaman dulu Pak, penulis Alkitab itu dipisah-pisah jadi kitab masing-masing. Waktu di Lukas 4 ayat 16 kalau tidak salah, Yesus membaca Alkitab ya. Alkitab yang dibaca Yesus itu Yesaya. Sementara kitab lainnya, kitab Yeremia mungkin di sebelah sana, kitab Daniel belum digabung jadi satu kitab. Demikian pula Perjanjian Baru, ini kitab tulisannya Matius ya. Tulisannya Matius. Semua orang tahu ini kitab miliknya Matius nih. Ketika ini digabung, walaupun tidak ada kata-kata Matius, inilah kitab Matius. Ya, hanya beberapa yang menuliskan nama penulisnya. Oke. Kenapa Alkitab tidak sama dengan, jangan lupa bro, minta duit ke HTD kalau kamu mau jadi jualan topi ya. Saya ingatkan lagi ya, ini penting saya ingatkan. Kamu pikir nggak dosa gitu? Ya, dosa tak kasih tahu. Ya, apa yang kamu lakukan itu dosa loh. Ya, nanti baru tahu. Mendingan kamu sini tak baptis, baptis sama HTD. Jadi mana? Alkitab ditulis dengan 3 cara. Ilham, ini untuk masa lampau. Wahyu ini present day, apa yang dilihat, dan dikuasai roh ini untuk nubuatan akan datang. Contoh yang paling gampang adalah saya mengambil Perjanjian Baru ya. Paulus bisa menulis tentang Adam yang tidak ada ditulis di kitab-kitabnya Musa, nggak ada. Adam itu 6.000 tahun sebelum Masehi, Paulus itu abad 1 lah ya, abad 1. Selisihnya 7.000 tahun, hampir 7.000 tahun. Kok bisa-bisanya Musa nggak nyontek Perjanjian Lama loh. Musa tidak nyontek Perjanjian Lama, perhatikan. Musa ini kok bisa diberi hikmat. Roma 5 ayat 12, 13, 14. Ayat 13. Di zaman Adam sampai Musa, dosa karena perbuatan tidak diperhitungkan sebab Taurat belum ada. Kok bisa ya? Paulus yang hidupnya 6.100 tahun setelah Adam, dia nggak nyontek kitab-kitab Perjanjian Lama. Di kitab Perjanjian Lama malah nggak ada. Justru Paulus yang menjelaskan, ini yang disebut ilham. Contoh lain, Ibrani 11 ayat 26. Paulus ini bisa berkata, penghinaan karena Kristus bagi Musa, penghinaan karena Kristus lebih besar daripada semua harta Mesir. Musa sendiri nggak pernah nulis gitu. Tapi bagaimana sih Paulus bisa ngerti? Paulus dapat ilham untuk masa lampau. Satu lagi, Galatia 3 ayat 8. Tidak pernah ada yang nulis, tidak pernah nyontek juga dari Perjanjian Lama. Paulus menulis, Injil telah diberitakan kepada Abraham. Padahal Musa nggak pernah nulis itu kayak gitu. Musa nulisnya Melkisedek. Paulus menulisnya Injil telah diberitakan kepada Abraham. Itu namanya ilham. Ya, tidak ada selain Alkitab yang ditulis memakai ilham dari Allah untuk masa-masa lampau. Kemudian yang kedua adalah present day, itu wahyu. Dapat pewahyuan apa yang dilihat aja. Yang melihat Yesus dimuliakan di atas gunung siapa? Yakobus, Petrus, dan Yohanes. 3 orang. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Kenapa Yesus dimuliakan di atas gunung? Justru tertulis di Matius. Matius 17 ayat 2, 3, 4, 5. Mungkin di Markus juga ada. Ayo. Padahal yang menyaksikan adalah Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Tapi yang nulis Yesus dimuliakan di atas gunung, lalu ketemulah Musa dan Elia. Yang nulis justru Matius, bukan saksi mata. Itu yang disebut pewahyuan. Pada saat itu dia dapat wahyu. Bisa melihat itu. Ya. Mungkin Matiusnya di bawah. Ini kan yang naik ke atas gunung cuma bertiga toh. Yang naik ke sana cuma bertiga. Lalu mungkin Matius ini karena salah satu dari 12 murid dia ada di bawah. Tapi dia dapat pewahyuan. Dia hanya melihat
hanya melihat mungkin cahaya gitu ya, terang, wih ada terang-terang tuh di atas gunung, mungkin seperti itu. Itu pewahyuan. Yang ketiga adalah dikuasai oleh roh. Dia bisa melihat hal-hal yang akan datang yang disebut nubuat. Contoh, Yohanes di Pulau Patmos bisa melihat surga, bisa melihat kerajaan 1000 tahun, bisa melihat neraka, bisa melihat penghakiman, bisa melihat bumi baru, langit baru, bisa melihat di surga ada siapa saja. Itu dengan dikuasai oleh roh. Ya, penulis-penulis Alkitab seperti itu. Jadi clear, tidak selalu harus ditulis nama penulisnya, tapi kita tahu ya seperti itu. Termasuk ya toh, termasuk Anda tahu nggak bahwa Ibrani itu yang nulis Paulus. Ya. Mukalab jualan topi. Ya. Ya, tahu nggak kamu bahwa Ibrani yang nulis adalah Paulus? Ya, ya Ibrani yang nulis Paulus. Salah satu buktinya ya tadi itu Ibrani 11:26. Ya, jadi tidak selalu penulis Alkitab dicantumkan dalam kitabnya. Mengapa penulis Alkitab tidak selalu dicantumkan? Ya, itu judulnya seperti itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, sekali lagi mukalab yang IQ-nya tiarap, tukang jualan topi dan tukang jualan jaket, mendingan kamu jualan topi dan jualan jaket aja. Kalau nggak punya modal, hubungin HTD. Kalau kamu pikir tidak dosa, salah ya. Kamu dalemi agamamu aja. Wong kamu juga tidak ada yang berubah. Dulu juga bukan Kristen, sekarang juga bukan Kristen. Dulu kamu penyembah Bapa loh, ayo. Iya Pak, bukan. Nah, sekarang kamu juga tidak penyembah Yesus. Nggak ada bedanya. Beda kalau HTD. HTD beda. HTD penyembah Yesus. Dulu tidak penyembah Yesus. Kamu kalau nggak punya modal hubungin saya ya. Saya hanya mengingatkan kamu tuh dosa kayak gitu nggak. Ingat nggak? Dulu waktu kamu umur 8 minggu. Roh yang memberi hidup kamu itu Yesus loh. Ya, jangan hujat-hujat Yesus. Sudah kamu dalamin agamamu aja sana. Kamu tuh cuman keluar-keluar nyebar bau mulut tak kasih tahu. Di depan HTT nyungsep kamu 1 menit. Ya, ya, kita Indonesia, kita Pancasila, saudara-saudaraku yang mukalab, sudahlah kamu jadi mukalab sana, pelajari agamamu. Ya, contohlah HTD juga nggak pernah kok membahas yang kalian, tapi dengan menyatakan kebenaran Alkitab sudah cukup bikin jungkir balik, cukup bikin kalian nyungsep, nancep, guling-guling, jedotin jidat ke tembok. Setiap pertanyaan saya jawab pakai Alkitab, tapi itu sudah cukup untuk kick balik Anda. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa, nggak usah jelek-jelekin, imani saja imanmu, nggak usah kamu bandingin sama Yesus, nggak akan bisa ada lawan, nggak usah kamu bandingin dengan Alkitab. Alkitab itu the only one scripture in the world, satu-satunya kitab suci itu Alkitab, tertulis di Alkitab, ya bukan asal ngomong HTD, nggak akan bisa kamu banding-bandingin sama kitabmu, nggak usah jelek-jelekin Alkitab, ya. Ya, sama HTD 1 menit kamu kick balik ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi saja. Nggak usah keluar-keluar nyebar bau mulut. Kalau kamu nggak punya modal, ngomong sama HTD. Ya Pak HTD, aku dimodalin dong, mau jualan topi, mau jualan jaket. Nah gitu. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.